Teman-teman, di presentasi singkat ini akan saya tunjukkan cara membedakan antara piston atau torak untuk motor bensin dan piston untuk motor diesel. Motor bensin memerlukan busi atau spark plug untuk memulai pembakaran, sementara di motor diesel kita kondisikan campuran udara dan bahan bakarnya sehingga temperaturnya melebihi temperatur nyala dari bahan bakar dan akhirnya terbakar dengan sendirinya. Untuk lebih detailnya Anda bisa lihat di playlist mata kuliah motor bakar di channel ini. Ini adalah suatu contoh animasi dari suatu engine. Engine-nya ini mempunyai 4 silinder, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Keempat silinder ini mempunyai sumbu yang posisinya satu permukaan. Makanya dia disebut sebagai engine jenis boxer. Nah, mobil yang menggunakan engine boxer ini salah satunya adalah Subaru Outback. Nah, Anda perhatikan di sini bagian pistonnya itu yang bergerak maju mundur itu. Nah, piston inilah yang berfungsi untuk mengubah energi termal dari proses pembakaran menjadi energi gerak bolak-balik. Kemudian sama mekanisme crank ini diubah menjadi energi dalam bentuk gerakan putar yang disambungkan ke roda gigi, ke poros, dan akhirnya digunakan untuk memutar roda dari mobil kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana suatu piston itu didesain. Bentuk suatu piston itu ditentukan oleh desain pola aliran dan sistem pemasukan bahan bakar. Nah, desain pola aliran itu ada dua jenis. Pertama itu yang namanya tumble. Di sini saat campuran udara bahan bakar atau udara masuk ke dalam ruang bakar, maka sistem isapnya ini didesain sedemikian rupa sehingga akan terbentuk pola aliran yang menyerupai aliran spiral dengan sumbu tegak lurus terhadap sumbu dari engine. Sumbu engine-nya itu garis vertikal. Nah, kenapa kita perlu mempunyai pola aliran tumble ini? Karena saat udara itu masuk ke bahan bakar, dia akan membangkitkan turbulensi yang tinggi. Dan kita tidak ingin ada turbulensi saat langkah isap. Yang kita inginkan adalah turbulensi saat proses pembakaran, sehingga dia bisa membantu mempercepat proses pembakaran. Nah, ketika kita mempunyai aliran tumble ini, maka turbulensinya akan terminimalisir dengan adanya pola aliran terorganisasi ini. Nah, saat piston itu berada di titik mati atas, tumble ini akan terkonversi menjadi turbulensi. Nah, untuk mengkonversi tumble menjadi suatu turbulensi, itu tidak diperlukan bentuk piston yang rumit. Ya. Piston yang flat itu pun akan membuat tumble itu dengan sendirinya terkonversi menjadi turbulensi. Nah, pola aliran tumble ini umumnya dipakai di motor bensin. Nah, kemudian sistem pemasukan bahan bakar untuk bensin, kalau dia jenisnya PFI, maka saat masuk ke ruang bakar, campuran itu sudah berupa campuran udara dan bahan bakar. Nah, kalau jenisnya GDI, maka bahan bakar akan diinjeksikan saat langkah isap. Ya. Kemudian dia bercampur dengan udara. Nah, di sini pun untuk mempunyai campuran yang layak antara bahan bakar dengan udara, kita tidak perlu mempunyai bentuk piston yang complicated ya, karena waktunya cukup untuk membuat udara dan bahan bakar ini bercampur sehingga kita mempunyai level proses pencampuran yang bagus. Saat businya dipercikkan, akhirnya terjadilah proses pembakaran dengan bagus. Nah, kalau kita lihat bentuk piston dari motor bensin itu bentuknya itu sederhana, flat. Kalaupun ada feature, maka feature itu digunakan misalnya untuk menghindari tabrakan dengan gerakan dari katup. Makanya dia mempunyai yang namanya valve pocket seperti ditunjukkan di gambar ini. Nah, kemudian pola aliran yang kedua itu disebut sebagai slow. Ya. Di sini sistem isap itu didesain sehingga saat aliran itu masuk, maka terbentuk pola gerakan aliran spiral di mana sumbunya itu sejajar dengan sumbu dari engine. Ya, disebut sebagai slow. Nah, pola aliran slow ini sangat populer di diesel karena apa? Dia digunakan untuk membantu proses pencampuran bahan bakar dengan udara. Diesel itu diinjeksikan saat piston itu mendekati titik atas, titik mati atas.
sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk bahan bakar ini bercampur dengan udara. Nah, di sini dengan adanya pola aliran swirl, maka spray dari bahan bakar ini, kalau Anda perhatikan di gambar tengah ini, kalau kita mempunyai pola aliran udara, entah itu dia bergerak ke kanan atau ke kiri, maka dia akan membantu bahan bakar ini mencari udara sehingga terjadi proses penyampuran yang bagus, terjadilah proses pembakaran. Nah, ilustrasinya di sebelah kanan ini. Umumnya injektornya itu ada di kepala silinder bagian tengah, terus spraynya ini itu menuju ke segala penjuru. Nah, yang penting lagi, piston dari motor diesel itu didesain juga untuk membantu menggait ini, mengarahkan spray ini supaya dia mencari udara-udara yang tersisa. Nah, sehingga spraynya itu bisa diinjeksikan menuju ke suatu feature dari piston, dia terdefleksi, masuk lagi ke dalam, bercampur dengan udara yang masih tersedia. Nah, makanya bentuk piston dari motor diesel itu umumnya dalam bentuk mangkok. Nah, kalau Anda perhatikan di sebelah kanan ini, kalau pistonnya dipotong, itu kita mempunyai mangkok ini di bagian tengah ini. Nah, bahasa Inggrisnya disebut sebagai ball-in piston. Nah, selain untuk mengarahkan bahan bakar ini, mangkok ini pun juga berfungsi untuk mengkonversikan aliran swirl ini menjadi turbulen saat pistonnya itu mendekati titik mati atas. Jadi kalau Anda perhatikan, spiralnya ini ditekan ya, sehingga kalau sebagian permukaan dari piston ini lebih dekat ke cylinder headnya, maka akan ada jet ini masuk ke dalam. Nah, disinilah terjadi konversi swirl ini menjadi turbulensi. Sekarang akan saya tunjukkan salah satu animasi dari pola aliran di dalam motor bensin menggunakan CFD. Ada 3 animasi ini, yang sebelah kiri atas ini adalah sistem isap dari engine yang ada. Kemudian kita desain sistem isap yang baru, sistem A dan sistem B ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran tumble itu sehingga turbulensinya naik dan akhirnya proses pembakarnya lebih cepat dan efisiensi dari engine pun meningkat. Anda bisa perhatikan ketika katup sebelah kiri ini membuka, maka campuran udara dan mungkin bahan bakar masuk ke dalam, terus membentuk pola aliran spiral ini. Sumbunya tegak lurus terhadap sumbu dari engine-nya. Nah, yang B ini mempunyai tumble yang lebih besar. Ini adalah gambar piston yang saya ambil dari berbagai engine. Sekarang Anda akan dengan mudah membedakan mana itu piston untuk motor bensin dan mana piston untuk motor diesel. Ini adalah piston untuk motor diesel, ini juga untuk motor diesel. Piston yang ini miliknya Cummins. Jadi engine ISX 15 liter, 15 liter dari Cummins. Terus ini adalah piston terbaru miliknya Volvo D13, 13 liter. Mereka menyebutnya sebagai wave piston. Anda lihat ini bentuknya sangat complicated di sini. Kemudian gambar ini adalah piston yang dilapisi oleh suatu coating namanya swing coating. Swing coating ini berfungsi untuk menekan kehilangan panas saat proses pembakaran dan membuat permukaan piston tetap dingin saat proses isap. Sehingga dengan memberikan lapisan ini, maka kehilangan panas saat proses pembakarannya turun, sementara pistonnya tetap dingin saat langkah isap. Dengan demikian, efisiensi volumetriknya naik, jadi 2 keuntungan. Nah, piston yang di sebelah kanan atas ini adalah piston untuk motor bensin. Nah, sangat sederhana. Kalaupun ada feature-nya itu adalah valve pocket. Ya. Nah, ini piston terbaru dari GM. Ada valve pocket, juga ada feature sederhana di tengahnya ini untuk membantu menggait bahan bakar saat diinjeksi. Ya. Ini juga sangat sederhana. Kemudian kalau saya tanya Anda, ini piston untuk motor apa? Pasti sebagian besar Anda akan menjawab ini adalah piston untuk motor diesel. Yang benar ini adalah piston untuk motor gas alam miliknya Cummins. Nah, kenapa bentuknya seperti motor diesel? Karena motor gas alam dari Cummins itu didesain atau diturunkan dari motor diesel. Dan mereka masih memakai sistem isap dari motor diesel, sehingga mau nggak mau bentuk pistonnya pun harus mengikuti pola aliran swirl, ya, sehingga mempunyai mangkok seperti ini.
Nah, dari segi kehilangan panas ini tidak bagus, karena kalau Anda perhatikan, mangkok yang ada di permukaan piston ini akan memperluas permukaan piston yang akhirnya akan membuat kehilangan panasnya semakin besar. Demikian presentasi singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.